بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, memberikan kebaikan kepada kita, dan kita mengharap semoga kita bisa senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Barang siapa yang beramal saleh, maka dia yang akan mendapat keuntungannya atau amal itu untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang amalnya jelek, juga dia sendiri yang akan menanggungnya. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya ini menjelaskan tentang sunnatullah, tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwasanya Allah telah menetapkan, Allah telah memberlakukan bagi orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu akan ada balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah. Artinya apapun yang dilakukan oleh manusia, manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Jika dia melakukan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Man 'amila salihan, kata Allah, barang siapa yang beramal baik, amal saleh, falinafsihi, maka dia akan mendapatkan kesalehan pula untuk dirinya. Sebaliknya, kalau dia beramal jelek, maka dia pun akan mendapatkan keburukan sebagaimana yang dia amalkan. Wa man asaa fa'alaiha. Yang melakukan amal jelek, maka dia sendiri yang akan tanggung akibat atau mendapatkan bagian daripada amal jelek tersebut. Ini kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan balasan amal. Artinya Allah akan membalas segala sesuatu itu dengan setimpal. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min fasa'in yawma idzin aminun." Barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan, kata Allah, yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Dan mereka ini akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang aman pada hari di mana manusia menjadi ketakutan semua, yakni hari kiamat. Orang-orang yang datang kepada Allah dengan amal saleh, mereka akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga mengatakan, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah." Orang yang datang kepada Allah dengan membawa dosa, membawa keburukan, membawa kejelekan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakubbat wujuhuhum bin-nar." Maka muka mereka akan dijorokkan, akan dimasukkan, akan dilemparkan, akan ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Lalu Allah mengatakan, "Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan kalian tidak akan dibalas, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan sesuai apa yang kalian lakukan. Artinya ini menunjukkan bahwasanya semua yang kita lakukan itu akan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun juga mengatakan berkaitan dengan ini. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah." Orang yang biasa berbuat kebaikan di dunia, maka orang-orang ini nanti akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan pula di akhirat kelak. Akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Lalu Nabi juga mengatakan, "Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah." Orang yang ahli mungkar, ahli maksiat, ahli yang berbuat dosa, mereka itu pun nanti akan menjadi ahli-ahli mungkar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang melakukan kemungkaran kelak di akhirat.
Semua ini menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka jadi ahlul ma'ruf, orang yang berbuat baik di dunia, maka di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik di akhirat kelak dikumpulkan, dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Sebaliknya, ahlul mungkar, ahli maksiat, para pendosa akan dikumpulkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para pendosa, dengan ahli mungkar. Dan Allah akan membalas semua yang mereka lakukan itu pun dengan keburukan atas diri mereka. Makanya berdasarkan ini para ulama mengatakan satu kaidah yang agung. Kaidah itu mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Intinya segala yang kita lakukan akan dibalas dengan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik balasan itu Allah berikan di dunia maupun kelak balasan itu Allah berikan di akhirat. Intinya ini harus menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita melihat al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang diamalkan. Hikmah daripada ini semua untuk mengajarkan kepada kita, Pak, agar kita itu hati-hati dalam urusan berbuat sesuatu. Untuk berbuat sesuatu itu hendaknya dipikir dulu, jangan langsung dikerjakan, tapi dipikir, ditimbang segala sesuatu itu, mana baiknya, mana buruknya, terkhusus pada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang mengandung dosa. Maka pikirkan kuat-kuat masalah seperti ini. Bayangkan bahwasanya Allah kelak akan membalas diri kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka orang yang punya pikiran seperti ini, maka mereka tentu dalam hidup mereka ini akan berhati-hati. Melakukan segala sesuatu selalu mereka mikir, ini kalau betul saya untung, kalau ini sebuah kejahatan atau ini sebuah dosa, maka saya nanti yang akan menanggung segala akibat daripada perbuatan dosa yang dilakukan. Makanya dalam kata para ulama, ini satu kaidah yang harus senantiasa dipegang, diikuti oleh setiap muslim. Sehingga seorang muslim itu orang-orang yang akan melakukan segala sesuatu, tentu mereka akan memikirkannya terlebih dahulu. Satu kisah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, gurunya namanya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i ini kalau dengan Imam Malik ini adabnya luar biasa, sopannya minta ampun, beradab yang mulia kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dengan bagusnya adab beliau, dengan hormatnya beliau kepada guru beliau Imam Malik bin Anas, ketika nanti Imam Malik sudah tidak ada dan Syafi'i menjadi seorang guru dan dia mempunyai murid, salah satu murid daripada Imam Syafi'i itu namanya Rabi' bin Sulaiman. Imam Rabi' bin Sulaiman ini murid yang tersohor daripada Imam Syafi'i. Artinya periwayat dari Syafi'i itu salah satunya yang paling kuat, yang paling utama. Periwayat pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i itu salah satunya adalah Imam Rabi' bin Sulaiman. Jadi ini gurunya imam, muridnya jadi imam juga, Pak. Kalau kita kan gurunya namanya Pak Imam, muridnya namanya imam juga, ya kan? Gurunya Imam S. Arifin, muridnya siapa, Pak? Imam Samudra, ya Pak. Nah, itu kita. Tapi ini dua-duanya adalah imam. Apa kemudian yang terjadi? Rabi' bin Sulaiman bercerita. Imam Rabi' bin Sulaiman mengatakan bahwasanya saya, kata Imam Rabi' bin Sulaiman, kalau mau minum air itu tidak akan sanggup untuk meneguk air itu tadi kalau saya lihat Syafi'i tidak meminum air. Bayangkan, Pak, gurunya kadang minum, dia hendak minum itu pada nyaman, ada tetakuk bagi itu, hendak haus seperti apapun dia tidak akan minum kalau melihat gurunya tidak meminum yang sama dengan dirinya. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena adabnya yang luar biasa. Kenapa sampai Syafi'i dibalas seperti itu? Karena dulu dia beradab kepada gurunya. Syafi'i adabnya luar biasa kepada Imam Malik bin Anas, dan Imam Malik bin Anas pun adabnya luar biasa kepada murid-muridnya, sehingga semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini balasannya di dunia, dengan diberikan kepada beliau murid-murid yang sangat beradab kepada guru-guru mereka. Nah, ini satu perkara yang menjadi pelajaran bagi kita, Pak.
Kadang-kadang kita ini di dalam keluarga menuntut kepada anak kita itu yang seperti ini, dan seperti ini. Tapi ternyata kita tidak menunjukkan kepada mereka. Nah, jadi orang itu harus sabar. Abahnya pengamukan. Anaknya disuruh sabar, ya tidak mungkin bisa. Mamanya kalau anaknya salah menggawe PR, dikibiti anaknya. Tapi anaknya diajari disuruh sabar, nggak mungkin bisa. Kata para ulama, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula yang akan engkau dapatkan. Jadi nggak mungkin bisa akan menjadi yang seperti yang bagus, tapi tidak diberikan contoh yang bagus. Nah ini berkaitan dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan apa yang diamalkan. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan ketika ini berkaitan dengan perkara-perkara buruk, ini akan menjadikan kita hati-hati, Pak. Akan menjadikan kita ini lebih teliti dalam melakukan segala sesuatu. Kalau itu perkara baik, maka kita akan bersemangat untuk mengerjakannya. Nah, di antara perkara yang Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan al-jaza'u min jinsil amal adalah al-jaza'u min jinsil amal fi ida'in nas. Balasan sesuai dengan yang kita lakukan dalam perkara menyakiti manusia. Artinya bikin manusia susah, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Nabi SAW mengatakan, man tadabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu, wa man tatabba'a Allahu awratahu yafda'ahu Allahu walau fi jawfi rihlih, walau fi jawfi rahilih, walau fi jawfi rahlih, wa man dara Allahu bih, wa man syaqa Allahu alaih, wa man la yurham, wa man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'in. Kata Nabi, siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Kita ini suka cari-cari kesalahannya orang misalnya, Pak. Suatu saat kita pun akan terbongkar kesalahan kita. Kata Nabi SAW, siapa yang cari-cari kesalahan kaum muslimin, maka Allah yang akan cari-cari kesalahannya, dan akan Allah munculkan kesalahan itu untuk bisa dilihat oleh orang banyak. Cari-cari kesalahannya orang lain. Seorang muslim itu kalau melihat kesalahan saudaranya harus ditutupi. Gak boleh kesalahan seorang muslim diumbar-umbar. Orang yang suka mengumbar kesalahan saudaranya, aurat saudaranya, karena kesalahan itu dikatakan aurat. Kalau bagi kita kan aurat itu kan, mohon maaf, misalnya bagian-bagian yang sensitif ya Pak. Kalau aurat kita terlihat, apa yang terjadi Pak? Hah? Malu. Lah kalau aib kita ketahuan orang lain, apa yang terjadi? Malu. Makanya aib, kejelekan, kesalahan kita itu dikatakan sebagai aurat oleh Nabi. Karena kalau dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain, kita akan malu. Dan seorang muslim diperintahkan untuk menutupi aurat saudaranya. Tapi siapa yang membuka aurat saudaranya, yang membuka kesalahan, yang menyebar-nyebarkan kesalahan daripada saudaranya, ingat, balasan Allah, al-jaza'u min jinsil amal. Allah akan buka kesalahannya. Meskipun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau fi jawfi rahlih, meskipun dia berada di tengah rumahnya, sembunyi karena keluar dari dalam rumah, tidak mau keluar dari rumah, bersembunyi di dalam rumah, tetap Allah akan keluarkan aibnya dan orang lain akan mengetahuinya. Makanya Nabi juga mengatakan, wa man dara Allahu alaih. Siapa yang bikin susah orang lain, mencelakakan orang lain, membahayakan orang lain, Allah akan kasih dia juga bahaya. Wa man syaqa Allahu alaih. Orang yang bikin sulit, Allah akan bikin sulit pada dirinya. Di dunia ataupun di akhirat, Allah pasti akan membalasnya. Bahkan Allah mengatakan, man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang, Allah tidak akan sayang dengan mereka. Artinya disuruh kita ini, kalau sudah ada dalil seperti ini Pak, man la yarham la yurham, yang tidak menyayangi makhluk Allah, yang tidak menyayangi orang lain, yang tidak punya rasa rahmat kepada orang lain, Allah tidak akan merahmati orang ini. Ketika kita sadar dengan perkara ini, maka kita takut Pak. Kita takut kalau tidak rahmat kepada orang lain. Kenapa?
Karena Allah tidak akan merahmati kita, sedangkan kita perlu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga mengatakan, man kanat lahu imra'atani, siapa yang poligami. Ini ada jual, poligami, berisi bini dua. Famala ila ihdahuma, lalu condongnya kepada yang satu saja. Sini bagiannya 2 hari, di sini 5 hari. Bagiannya tidak cocok sudah. Sini belanjanya sekian, di sini belanjanya lebih banyak. Ya kan, di sini juga diberikan apa misalnya fasilitasnya seperti ini, di sini fasilitasnya lebih. Kata Nabi SAW, yang berbuat seperti itu, yang condong cuma kepada salah satu saja, maka kata Nabi, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Maka nanti dia pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah dengan diberikan balasan. Apa balasannya? Karena dia condong kepada salah satu, maka Allah bikin bahunya menjadi condong. Jadi yang hendak ada adil lawan bini, mulai hari ini latihan berjalan miring. Hah? Miring ini. Nah, kalau memang kada kuat, pian bawa beras misalnya 50 kilo misalnya untuk latihan miring. Kenapa? Karena nanti di akhirat Allah akan menjadikan orang itu menjadi miring seperti ini. Nah, ini balasan. Bahkan ada sebuah kisah. Kisah ini berkaitan dengan seorang wanita yang mempunyai kebun. Lalu ada salah satu khalifah dari kalangan Bani Umawi itu melihat, ini kebun kok bagus, tempatnya strategis. Luar biasa kebunnya ini. Lalu dia mikir mau bangun tempat di sana, istana atau tempat peristirahatan atau segala macam. Lalu dia kemudian mengambil kebun itu dari wanita tersebut. Langsung dipagarinya kebunnya ini, mungkin kayak apa caranya bahari itu Pak. Maka wanita yang punya ini pun datang. Wahai Amir, wahai gubernur, kata dia. Ini kebun milik saya, ini tanah yang luas ini milik saya. Lalu si gubernur bertanya, mulai kapan kamu punya ini? Maka wanita itu mengatakan, saya sudah sejak 40 tahun yang lalu saya menjadi pemilik tempat ini. Oh sudah, kalau sudah 40 tahun sudah cukup ikat 40 tahun. Sekarang ini jadi ampunku. Kita nyaman mengambil gitu Pak. Ya kan? 40 tahun sudah ikan cukup, sudah 40 tahun. Sekarang jadi giliran saya yang pakai. Maka kemudian wanita ini mengatakan, saya tidak rela. Saya akan berdoa kepada Allah agar Allah membalas engkau. Maka si gubernur ini tadi ngomong dengan gaya yang congkak. Kalau mau mendoakan saya, bangun di sepertiga malam terakhir. Kalau hendak mendoakan supaya doa pian ini tadi makbul, nanti doanya di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, waktu yang mustajab dan benar didoakan oleh wanita tersebut. Selama 7 hari wanita ini sholat di tengah malam di sepertiga malam terakhir dan mendoakan keburukan untuk si orang ini tadi yang merampas kebunnya. Ternyata apa yang terjadi Pak? Datang surat dari khalifah yang menyuruh orang ini untuk datang kepada khalifah. Setelah datang, orang ini kemudian diaudit kayak KPK hari ini Pak. Tapi KPK-nya KPK bujuran Pak hari ini Pak. Diaudit habis orang ini, ternyata orang ini koruptor dan segala macam. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah di dalam penjara, masih diperiksa lagi orang ini. Sampai akhirnya ketahuan kejahatannya, keburukannya, segala macamnya ketahuan yang dilakukan oleh si gubernur ini tadi. Maka hukumannya ditambah. Apa hukumannya ditambah? Hukumannya dipotong tangannya dan dipotong kakinya secara menyilang sebagai hukuman atas kejahatannya. Apa ini maksudnya? Inilah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalnya. Dia zalim kepada wanita tersebut. Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, doakan aku di sepertiga malam terakhir. Hukumannya yang diberikan Allah enggak main-main. Di penjara, dipotong secara bersilang, dan ujung-ujungnya dia pun mati di dalam penjara. Nah ini balasan. Maka ini mengandung hikmah bagi kita. Perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi tadi, membahas atau menyebar-nyebarkan aurat, aib, keburukan daripada saudara kita selama muslim, hati-hati, karena kita semua punya aib. Antum punya aib, saya punya aib. Ketika aib antum ana sebarkan, saya jadi takut kalau apa? Kalau aib saya nanti yang disebarkan orang. Dan ternyata aib saya lebih buruk. Misalnya aibnya antum, misalnya ini aibnya sebutin apa? Menyuntan ayam. Aibnya cuma nyuntan ayam.
Ternyata yang bongkar tadi aibnya menyuntan onta misalnya, Pak. Kan lebih ganal aibnya ini. Artinya jangan-jangan aib kita lebih besar, aib kita itu lebih memalukan. Kenapa aib kita bisa lebih besar, bisa lebih memalukan daripada orang lain? Karena yang bongkar Allah, bukan orang lain yang bongkar, Allah Ta'ala yang membongkar. Demikian pula yang memberikan mudarat kepada orang lain, seperti khalifah gubernur tadi, atau yang berbuat menyusahkan orang lain, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, atau yang tidak sayang kepada umat orang-orang lain, atau mungkin tidak adil kepada istri-istri mereka. Maka hati-hati, pikirkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena al-jaza'u min jinsil amal. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan al-jaza'u min jinsil amal fit difa'i 'anil muslimina wad dawdi 'anhum. Balasan atas amal yang dilakukan itu di dalam masalah membela kaum muslimin. Artinya kita bela kaum muslimin. Orang yang membela kaum muslimin, Allah akan membalasnya dengan pembelaan juga. Nabi SAW mengatakan, "Fama min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatih illa nasarahu Allahu fi mawtinin yuhibbu nasratahu." Ya kan? Orang yang menolong seorang muslim, membela seorang muslim di satu tempat atau di satu keadaan di mana orang muslim tadi itu dirusak kehormatannya, dibunuh karakternya, artinya dijelek-jelekkan. Ada seorang muslim dijelek-jelekkan, lalu datang seseorang membela orang ini tadi, membela saudaranya yang dijelekkan. Maka kata Nabi SAW, nanti orang ini akan ada pembelanya di saat dia perlu untuk dibela. Saat dia perlu untuk dibela, di saat dia kepepet, di saat dia terjepit, tidak ada manusia yang membelanya, tidak ada manusia bahkan yang percaya kepada dirinya, maka akan datang, kata Nabi SAW, yang akan membela orang ini dan menyelamatkan kehormatannya. Siapa yang mendatangkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya, maknanya jika orang itu berbuat baik, maka kata Nabi SAW, Allah juga akan memberikan kebaikan. Bahkan kalau Allah yang memberikan kebaikan itu nggak pakai ukuran, ibaratnya ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya sudah sekehendak Allah, ya kan? Ibaratnya berlebih-lebihan Allah itu akan memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Seperti sebuah cerita, Pak. Ada seorang keluarga miskin, pekerjaannya itu jual kain. Jadi nanti dia bikin kain, istrinya bikin kain, nanti kain itu dijual di pasar. Setelah dijual di pasar, nanti pulang uang hasil penjualan di pasar ini dibuat belanja di rumah. Dan seperti itu hari-harinya diisi. Artinya keluarga miskin mengharapkan dari cuma kain ini saja. Suatu hari pergilah sang suami ke pasar dengan membawa kainnya. Lalu kemudian dijuallah kain tersebut seharga 1 dirham. Pulanglah si laki-laki ini membawa uang 1 dirham dengan harapan ini uang untuk belanja di rumah. Di tengah jalan dia ketemu dengan 2 orang yang berantem, yang bekarasan urusan 1 dirham. Artinya urusannya ini 1 dirham, yang ini mencela, yang ini mencela, terus 2 orang ini saling mencela antara yang satu dengan yang lainnya. Muncul dalam diri orang ini untuk menghentikan celaan-celaan antara saudara sesama muslim. Jangan sampai muslim ini mencela ini, merusak kehormatan ini, yang ini pun merusak kehormatan yang seperti ini. Dia tidak ingin melihat seperti itu. Lalu dia berkata, urusan apa kalian ini sampai melakukan saling cela seperti ini? Maka dikatakan urusannya cuma perkara 1 dirham. Diambilnya 1 dirham yang untuk keperluan dapurnya tadi, Pak, diberikan kepada orang ini. Ini 1 dirham, selesai urusan kalian. Jangan ribut lagi, jangan saling mencela, jangan saling merusak kehormatan di antara kalian. Diberikan uang 1 dirham yang harusnya untuk dibawa pulang ke rumah. Pulanglah dia ke rumah tanpa membawa apa-apa. Yang bisa membayangkan kalau pian kayak itu kira-kira kayak apa? Hah? Disunduki lawang lah mamanya, Pak. Disuruh menjual, kalau dibawa bulik duitnya dibaliakan ke orang lain. Tapi wanitanya rupanya paham. Akhirnya dia sudah dikumpulkannya lagi barang-barang rosokan yang ada di rumahnya. Kalau kayak itu, ini saja suamiku, bawa ke pasar, jual barang ini.
dibawa ke pasar. Karena itu barang rosokan, Pak. Dan di sana kan ada kasbah, ya Pak. Tahu Pak kasbah? Di pasar Hanyar di atas itu. Kan ada kasbah di sana mungkin. Maka barang ini nggak laku, nggak ada orang yang mau beli. Barangnya terlalu jelek, terlalu tidak baik. Akhirnya dengan sedih si laki-laki ini membawa pulang barang-barang tadi. Di tengah jalan dia ketemu dengan orang yang jual ikan. Yang ikan dibawa ini sudah ikan sisa yang tidak laku, dan ikan itu sebentar lagi busuk, Pak. Ikan ini sebentar lagi jadi ikan busuk. Dalam pikiran laki-laki ini, kadang-kadang dihurupakan, kadang-kadang dibawa pulang ke rumah, dihurupakannya si barang ini tadi dengan ikan si busuk ini tadi. Si ikan yang penjual ikan busuk ini merasa, daripada membawa bulik barang bisa jadi buruk, mending buruk barang rosokan aja. Kawah aja kena ganjal-ganjal apa nggak di rumahnya, Pak? Ditukarkan. Setelah dikeluarkan dibawa pulang. Bilang kepada suaminya, istrinya, ini ada ikan yang sudah agak tolong dibersihkan. Disiangi iwak ini, versi laki kepada dunia. Disianginya iwak ini. Ketika perut ikan itu dibuka, di dalamnya ada satu batu mutiara. Mutiaranya gede, Pak. Lalu mutiara ini dibawa kepada orang yang jual mutiara. Berapa harga mutiara ini? Kata si penjual, mampunya saya membeli ini cuma 40 dirham. 40.000 dirham. Bukan 40 dirham, 40.000 dirham. Saya mau beli. Wah, dari yang berisi barang ini murah banget sih itu menawarnya. Terus dia ngomong, kalau kamu mau harga lebih, bawa ke kota ini. Di sana ada pedagang besar yang dia akan berani untuk membeli dengan harga mahal. Dibawa ke tempat tersebut. Akhirnya dibeli barang itu seharga 120 dirham. 120.000 dirham. Nah, 120.000 dirham itu, Pak, ya kalau dianggap-anggap satu dirham itu sekeping, berarti dia dapat 120.000 keping. Membawanya 5 karung duitnya itu tadi. Duit sebuting yang diberikannya, dia dapat uang 5 karung dibawa balik ke rumah. Apa ini maknanya? Maknanya kebaikan ketika orang ini perlu, Pak. Orang ini perlu. Dia perlu makan. Dia tolong kehormatan saudaranya. Orang yang saling merusak kehormatan ini ditolong oleh dia. Maka pada saat dia memerlukan pertolongan, dia perlu pertolongan Allah. Dia perlu barang ini untuk laku. Dia perlu duit dari barang itu untuk makan di rumahnya. Sangat perlu. Kata Nabi SAW, illa nasarahu Allahu fi mautinin yuhibbu nusratah. Allah akan tolong orang ini pada saat atau pada keadaan di mana dia memerlukan pertolongan. Dia perlu untuk makannya, tapi Allah memberikannya bukan tanggung-tanggung. 1 dirham tidak dibalas dengan 1 dirham, tapi 1 dirhamnya dibalas dengan 120.000 dirham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menolong orang lain, membebaskan orang lain dari saling caci, merusak kehormatan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada dirinya. Nah, ini hikmah juga bagi kita, Pak. Artinya, ketika kita menolong orang lain itu, sejatinya kita itu menolong diri kita sendiri. Meskipun bukan hari itu kita ditolong, meskipun bukan saat itu kita mendapatkan pertolongan, tapi paling tidak itu akan jadi tabungan kita. Kapan? Saat kita memerlukan pertolongan, akan ada orang yang Allah kirim untuk memberikan pertolongan kepada kita. Makanya seorang muslim itu gak boleh untuk pelit-pelit dalam urusan pertolongan, ya kan? Di dalam surat Al-Ma'un itu kan dikatakan wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang super pelit itu, Pak, wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu mereka itu menahan, tidak mau memberikan al-ma'un. Apa al-ma'un? Al-ma'un itu barang-barang yang remeh. Barang remeh itu apa? Ya misalnya uyah, api, misalnya minjam kayu bakar, atau minjam koreknya, atau minta uyahnya, atau minta apa, barang-barang yang remeh, Pak, ya kan? Artinya itu dilarang, dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang mudah dalam menolong, Allah akan memberikan gampang sekali pertolongan kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan kebaikan. Lalu berkaitan lagi dengan perkara-perkara yang orang-orang itu meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Diriwayatkan bahwasanya
Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia tinggalkan sesuatu karena Allah, perkara ini buruk, perkara ini dosa, perkara ini tidak sesuai dengan aturan Islam, dia tinggalkan. Meskipun kalau dia meninggalkan hal tersebut, dia akan susah di awalnya. Pekerjaannya tidak beres ini, pekerjaannya mengandung gharar, pekerjaannya mengandung sesuatu yang dilarang dalam syariat, dia tinggalkan. Kalau waktu dia meninggalkan pekerjaan ini apa Pak? Urusannya kada makan di rumah bisa-bisa, urusannya kada bisa bayar listrik, kada bisa bayar banyu, kada bisa bayar sekolah anak. Tenang, kata Nabi SAW, awadahullahu khairan minhu. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada itu semua. Ceritanya apa Pak? Ceritanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini punya kuda banyak, dan kudanya Nabi Sulaiman itu kuda-kuda perang. Jadi dia bisa membayangkan kuda perang ini seperti dalam Al-Quran kan ada wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ini semua tentang cerita kuda perang. Kuda perang yang luar biasa kuda tersebut. Miliknya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman ini begitu senangnya dengan kuda-kuda tersebut, akhirnya dia ini sibuk dengan kuda, haur mengurusi kuda. Kayak kita mungkin yang hobinya beingunan burung misalnya Pak, nah, kan bangun guring kan langsung nang digawe Pak, mandi burung, beri makan, bersihi kurungannya dan segala macam. Orangnya belum mandi, orangnya belum sarapan, ya kan? Burungnya sudah makan jangkrik, burungnya sudah makan apa lagi macam-macam makanannya diberikan lawan burungnya, sudah mandi, sudah segala macam. Orangnya masih rigat. Nah ini Nabi Sulaiman itu seperti itu, sibuk dengan kudanya. Kemudian dalam kesibukannya tersebut, satu hal dia sampai lupa. Dia lupa berzikir kepada Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ngurusi kuda. Allah mengatakan fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Nabi Sulaiman itu sibuk, dia mengelus-ngelus kaki dan leher-leher kudanya. Artinya ngurusi kudanya aja. Akhirnya lupa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat beliau sadar, pikiran beliau cuma satu, yang menyibukkan saya daripada zikrullah, yang menjadikan saya lalai daripada zikrullah, itu kuda-kuda ini. Apa kemudian yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman? Semua kuda yang hebat, kuda perang yang istimewa, kuda perang yang beliau sangat perlu dengan kudanya tersebut, semuanya disembelih oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dia tinggalkan itu, dia sembelih itu semua karena itu melalaikannya dari Allah. Dia lakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya Allah? Allah akan ganti yang lebih baik daripada kuda-kudanya tadi. Apa gantinya Pak? Diganti angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu naik kuda, sekarang naik angin, ya Pak. Bayangkan dia naik angin itu modelnya kayak apa? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab." Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk Nabi Sulaiman ini angin yang akan bertiup dengan cara yang sesuai dengan perintah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kemana? Ya kemana saja Nabiullah Sulaiman itu mau pergi, maka angin itu ya kan, angin ini yang akan menjadi kendaraannya. Nah ini hikmah bagi kita Pak. Orang yang berani meninggalkan sesuatu yang melalaikan dirinya, atau bahkan yang lebih buruk, segala sesuatu yang justru dilarang oleh Allah, segala sesuatu yang melanggar aturan agama, dia tinggalkan karena Allah. Dia meninggalkan karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, karena takut dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Allah akan pasti berikan ganti. Contohnya Nabiullah Sulaiman, kalau kuda lapah Pak, hantak-hantak kita naik kuda, ya kan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin, ya kan. Suspensinya angin itu bagus Pak, ada bergerak. Ibaratnya pian kalau hendak membedakan pian naik tol yang ke Martapura itu adalah kajal kita di dalamnya, bah itu naik Rolls Royce misalnya, ya kan, ya lain teguring kita kayaknya karena saking nyamannya. Dari kuda langsung diganti dengan angin.
Kenapa? Karena melakukan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dia lakukan karena Allah. Nah ini bentuk balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Demikian pula balasan akan sesuai dengan apa yang dilakukan berkaitan dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang berbuat baik, Allah itu punya janji, yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Man 'amila salihan falinafsih. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah, dan itu untuk dirinya balasan ini tadi. Siapa ini, Pak? Mau kafir, mau mukmin, mau fasik, mau munafik, mau seperti apapun, Allah akan balas dengan kebaikan. Tapi bedanya, kalau kafir, munafik, fasik, balasannya cuma di dunia. Tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, balasannya itu kelak nanti di akhirat. Suatu hari Nabi pernah bersabda, "Fal kafir idza 'amila hasanatan." Orang kafir kalau berbuat baik, beramal soleh, berbuat baik, hasanah, atau ut'ima biha tu'matan minad dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanah yujza biha. Orang kafir itu kalau melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan istilahnya memberikan tu'mah, memberikan kenikmatan kepada mereka ini. Di mana? Di dunia. Orang kafir baik akan dibaikkan, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adil. Bukti keadilan Allah dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dengan apa? Dengan Allah berikan kenikmatan. Semua dibayar di dunia. Sampai nanti ketika datang akhirat, maka orang ini pun sudah tidak punya lagi sesuatu yang akan dibalas oleh Allah. Semua perbuatan orang kafir yang baik-baik itu balasannya di dunia. Tapi bagi orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Tapi orang-orang yang beriman, Allah akan menyimpankan untuk mereka ini sebagai cadangan di akhirat kelak kebaikan-kebaikan. Dan di dunia Allah akan memberikan rizki yang baik kepada orang-orang beriman yang taat itu dengan sebab ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini balasan juga, Pak. Kalau kita melihat orang kafir itu kenapa? Ustaz, bila berduit berataan, ya mungkin dia orang baik. Loh, kami pun juga orang-orang beriman, juga orang baik. Kenapa ada sugih bandar kayak orang-orang kafir? Karena mereka dibayar oleh Allah di dunia. Sedangkan kita sedikit saja yang diberikan di dunia ini, Pak. Orang-orang beriman ini kalau dapat kenikmatan itu sedikit yang diberikan oleh Allah di dunia. Yang banyak itu nanti di akhirat. Makanya suatu hari ketika Amir Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masuk ke kamarnya Nabi pada saat Nabi mengilah istrinya. Nabi meninggalkan istrinya, memboikot istrinya selama 1 bulan. Nabi itu tidur di tikar yang sampai membekas di perut beliau. Bantalnya Nabi itu kulit, isinya daun dan rumput. Kalau bantal kita isinya dakron, Pak, busa atau yang bagus-bagus itu. Bantalnya Nabi isinya daun lawan rumput. Di kamar yang kecil sekali kamarnya yang tadi. Nggak ada apa-apa di kamarnya Nabi itu. Cuma ada sekantung tempat kurma dan ada kantung tempat air. Umar ibn Khattab ketika melihat itu, Umar ibn Khattab ini menangis. Melihat susahnya keadaan Nabi. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, Kisra, Raja Persia, Raja-Raja Romawi, mereka itu tidur di atas kasur-kasur yang empuk. Mereka itu makanannya semua lengkap. Semua yang mereka dapatkan itu adalah perkara-perkara yang baik semuanya. Tapi engkau Rasul, engkau ini utusan Allah. Kenapa engkau gak mau seperti mereka, wahai Rasul?" Maka kata Nabi SAW, mereka, wahai Umar, adalah orang-orang yang kebaikan mereka lakukan telah diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau akan ridho, wahai Umar, kata Nabi, untuk mereka itu diberikan di dunia dan untuk kita nanti akan diberikan di akhirat. Nah, ini orang beriman seperti itu, Pak. Artinya hendak misalnya kayak apapun nyamannya orang beriman ketika ada di dunia, itu berarti insya Allah nanti di akhirat lebih nyaman.
Makanya ada orang ketemu sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini qadhi, hakim agung, ketua Mahkamah Agung lah istilahnya kayak gitu. Pak Usman kan siapa di wadah kita? Taman Usman ya Pak? Siapa? Siapa? Mahkamah Agung kita siapa? Lain Paman Usman lagi lah. Lain anggap aja sudah, pokoknya kayak ketua Mahkamah Agung. Kan dia dapat fasilitas kan dari negara. Tampilannya bagus. Ketemu dengan orang Yahudi. Yahudinya ini gembel, bajunya rapit-rapit dan segala macam ya. Lalu dia mengatakan, wahai qadhi, wahai Ibnu Hajar, kata agama Anda, ini dunia ini apa namanya? Dunia ini penjara bagi kaum muslimin dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir akan diberikan segala sesuatu kenikmatan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang lihat, kata si gembel Yahudi tadi, Anda naik kuda, ada yang mengawal. Saya lihat jalan kaki, gembel, baju rabit-rabit, merigat dan segala macam. Apa jawab Ibnu Hajar? Ini kamu lebih baik, kata Ibnu Hajar. Saya yang naik kuda, naik kereta, ada kudanya, ada pengawalnya dan segala macam. Ini kecil, nanti di akhirat saya lebih baik daripada ini. Dan engkau, wahai Yahudi gembel, gembelmu hari ini itu masih lebih baik, kata Ibnu Hajar. Karena engkau nanti kalau dalam keadaan seperti ini, di akhirat kelak, engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang keadaanmu pada hari ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab yang akan engkau terima. Nah, ini gambaran tentang balasan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada orang-orang yang melakukan kekafiran. Ketika mereka berbuat baik, Allah tetap akan membalasnya. Intinya, kaidah al-jaza'u min jinsil amal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita itu ingin balasan yang baik, maka balasan yang baik itu pancing dengan perbuatan yang baik. Pian kalau hendak mancing iwak yang ganal itu Pak, kelabau misalnya ya, itu umpannya apa Pak? Hah? Cacing nang halus kira-kira mau lah ya. Kalau pian umpannya cacing nang halus atau anak samut misalnya umpannya, ya paling pol pian dapat sapat, kan? Ya mujur-mujur sedikit dapat sapat siam. Tapi kalau hendak dapat haruan nang ganal nang, ya tidak bisa pakai umpan nang gaya itu. Benar Pak? Umpannya kan harus macam yang bagus umpannya. Nah, seperti itulah. Ketika kita tahu al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya, maka ketika orang ingin mendapatkan kebaikan, lakukan, pancing dengan kebaikan. Ketika seseorang menghindarkan dirinya daripada keburukan, tahan diri kita, jangan sampai diri kita melakukan keburukan. Orang yang ingin mendapatkan pertolongan dari orang lain, mudahlah dalam menolong orang lain. Orang yang ingin disayangi oleh orang lain, sayangilah orang lain. Orang yang dalam urusan jual belinya supaya mudah, mudahlah berjual beli dengan orang lain. Apapun yang kita lakukan dengan orang lain, seperti itulah yang akan kita dapatkan sebagai balasan. Nah, ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.